sekaligus juga menjawab bahwa mengapa Mas Moro kader yang diusung oleh Partai Golkar untuk di kontestasi Pilkada 2024 tidak mendaftarkan di Partai Nasdem, mungkin seperti itu. Jadi ke depan itu harus seyogianya kita memperjuangkan master hukumnya. Saya yakin Pak Ketua, baik ketua saya maupun ketua DPD Partai Golkar dan Pak Moro selaku sekretaris serta anggota fraksi memahami betul dinamika di legislatif membutuhkan kebersamaan. Selama ini Nasdem berhubungan baik, bahwa jadwal hari ini kita melakukan silaturahmi ini bukan kali ini ya. Jadi sebelumnya waktu kepemimpinan dari Bu Ami, kita juga silaturahmi. Sebelum pembentukan AKD juga kita ketemu dengan Golkar. Indonesia bersatu, hiduplah tanahmu, hiduplah negerimu. Mudah-mudahan acara silaturahmi pada hari ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berhasil guna, berdaya guna, dan bisa menciptakan suasana politik yang kondusif. Jadi jangan-jangan memang tatip ini sengaja karena memang tidak salah juga kita pakai dasar tatip 2018 karena memang tidak melanggar PP-nya, itu tidak ada masalah. Tapi artinya dari segi umur tatip ini kan lama sekali, kita 2024 nanti kalau masih pakai tatip 2018 itu juga terlalu usang menurut kami, tidak up to date. DPP yang menentukan, itu seperti itu, mudahnya seperti itu. Hampir sama sebenarnya, cuma memang tidak ada pembentukan des pilkada, dan ini sudah menjadi kebijakan ketua umum karena memang untuk menertibkan, untuk mensolidkan barisan. Itu seperti itu. Dan sekaligus juga menjawab bahwa mengapa Mas Moro kader yang diusung oleh Partai Golkar untuk di kontestasi Pilkada 2024 tidak mendaftarkan di Partai Nasdem, mungkin seperti itu. Nah, itu juga sudah kita konsultasikan. Jadi memang kalau nanti akan terjadi kerjasama dengan Partai Nasdem, ya antar partainya saja berdiskusi seperti hari ini, seperti itu. Tidak perlu karena ini kan kader partai kemudian daftar ke partai lain. Toh nanti bisa bertemu di satu titik, intinya sama saja. Itulah alasannya. Masuk ke gedung parlemen dengan 4 kursi langsung bisa membentuk satu fraksi. Kemudian tahun ini meningkat lagi menjadi 5. Artinya dari periode ke periode menjadi semakin diperhitungkan. Tentu saja merupakan hal konyol bila mana Partai Golkar sampai meninggalkan Partai Nasdem. Apalagi di dalam tubuh Partai Nasdem fraksinya itu banyak pemikir-pemikir yang konstruktif. Tapi sekali lagi, ini adalah lembaga politik yang namanya DPRD. Saya kalau disampaikan tahu, ya tahu, tidak tahu, ya memang tidak tahu. Karena apa? Keputusan politik kadang dimulai dari awal, saya diberitahu di tengah-tengah. Nah, itu seperti itu. Dari hulu sampai hilir, kita itu di tengah-tengah. Maka untuk menghilangkan hal tersebut, ayo nanti di periode yang akan datang kita mulai dari perubahan tatipnya dulu. Karena tatip yang selama ini menjadi alas hukum dari kinerja DPRD Kabupaten Cilacap yang saat itu diketuai oleh Pak Taufikur Rahman, waktu itu Pak Taufik Unis terkenalnya, itu memang berhenti di tengah jalan. Artinya draftnya tidak sampai ke dalam satu sidang rapat paripurna. Jadi ke depan itu harus seyogianya kita memperjuangkan master hukumnya, terutama untuk di legislatif.
Jangan sampai ada diet, ada penundaan yang diintervensi kaitan dengan tata tertib. Ada dua itu yang tertunda. Satu kaitan dengan badan kehormatan, kaitan dengan kekuasaan badan kehormatan. Apa yang sudah disampaikan Ketua DPD Partai Nasdem dan Ketua DPD Partai Golkar tadi mungkin baru kisi-kisinya saja, tapi pada prinsipnya kami berharap ke depannya kerjasama melalui komunikasi politik yang hari ini diawali. Saya yakin Pak Ketua, baik ketua saya maupun Ketua DPD Partai Golkar dan Pak Moro selaku sekretaris serta anggota fraksi memahami betul dinamika di legislatif membutuhkan kebersamaan. Ada pasal di peraturan partai kita bahwa kewenangan sepenuhnya adalah di DPP. Jadi mudah-mudahan tidak alergi Pak Cindy dan seluruh jajarannya bahwa dia ingin jarbus karo Samsul ngene-ngene ngapa gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu, karena apa? Dinamika terkait ide gagasan untuk membangun komunikasi lewat silaturahmi adalah semuanya, dan budaya ini mudah-mudahan selalu bisa dikedepankan agar apa? Nanti terjadi kesepakatan untuk Cilacap lebih baik ke depannya. Bagaimana caranya agar Partai Golkar juga, saya pesannya Mas Indi, jadi tidak anti perubahan. Perubahan dalam tanda petik untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ketidakberdayaan selama ini di AKD, mungkin seluruh anggota fraksi sudah menyampaikan ke ketua fraksi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Semangat. Ya, semangat. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Kalau chemistry tidak usah ditanya lagi. Yang namanya chemistry itu ya sejarah. Kita bicara sejarah bahwa Partai Golkar dengan Partai Nasdem bisa disampaikan saudara tua, saudara muda, antara ibu kandung, anak kandung. Itu panjenengan sudah tahu semua, satu rumpun. Itu seperti itu. Chemistry pasti ada. Tapi tidak hanya itu, dari kinerja indikasinya adalah walaupun di pilkada yang lalu berbeda Golkar dengan Nasdem, tapi di DPD kan bersama-sama. Nah, ini juga salah satu hal yang menguatkan chemistry itu. Selama ini Nasdem berhubungan baik, bahwa jadwal hari ini kita melakukan silaturahmi ini bukan kali ini ya. Jadi sebelumnya waktu kepemimpinan dari Bu Ami, kita juga silaturahmi. Sebelum pembentukan AKD juga kita ketemu dengan Golkar. Dan tadi disampaikan oleh Ketua Golkar bahwa Nasdem adalah masih satu kandung, ya. Kami dibesarkan Nasdem itu dari Golkar awalnya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini kita silaturahmi dengan Partai Golkar. Dan pertanyaan cukup bagus, apakah mungkin berkoalisi? Pastilah semua partai politik kecuali PDIP yang jumlah 10 kursi bisa mengusung sendiri, tetapi ada partai-partai lain yang harus melakukan komunikasi politik atau berkomunikasi, berkoalisi untuk mengusung kepala daerah. Ya, syarat konstitusi ya, kan harus minimal 10. Ya. Ada ketentuan KPU bahwa perorangan boleh dengan syarat 6,5 sampai 10%. Kemudian ada partai politik atau gabungan partai politik. Nasdem dengan 5 kursi hasil perolehan 2024, dan kita hormati bahwa Golkar lebih besar 7 kursi, 12 kursi. Tetapi kita masih membangun komunikasi dengan partai lain ya, yang siap bersama-sama untuk memajukan Kota Cilacap.